الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في صلاة الفجر عن بعض فضائل سورة الفلق. Ya, bismillah. Setelah Syekh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Syekh menyampaikan kita telah membahas tadi setelah salat fajar atau setelah salat subuh akan keutamaan daripada surat Al-Falaq. قلنا أن من فضائل هذه السورة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ما تعوذ متعوذ بمثلهما. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan surat ini, tidaklah seorang meminta perlindungan dengan kedua surat yang dimaksud adalah Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي أن يقولهما أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء. قال إنك إذا قلتهما لم يضرك شيء. Ya, demikian juga keutamaan yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang meminta perlindungan dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas atau mu'awwidzatain, maka tidak akan ada yang membahayakannya pada hari itu. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي بها نفسه وكان يرقي بها الصحابة إذا مرض أحدهم. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan atau meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Falaq, ya, dan surat An-Nas, dan juga tatkala Nabi SAW meruqyah orang lain. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في بعد صلاة الصبح 3 مرات. Dan Nabi SAW juga membacanya setelah salat subuh 3 kali. وفي أذكار الصباح 3 مرات. Dan dalam zikir pagi 3 kali. وبعد كل صلاة مرة. Dan setiap habis salat itu sekali. وبعد صلاة المغرب 3 مرات. Dan setelah salat maghrib 3 kali. وفي أذكار المساء 3 مرات. Dan setiap zikir petang 3 kali. وكان يقرأهما صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى نومه. Tatkala Nabi SAW beranjak ingin tidur, Nabi juga membaca surat tersebut. كان ينفث في يديه ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما أو بهم قفاه وشعره ووجهه وما شاء من جسده يفعل ذلك 3. Dan Nabi SAW tatkala hendak ingin tidur, Nabi membaca 3 kali surat tersebut, dan kemudian setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, setelah itu meniupkan ke tangannya, dan setelah meniupkan ke tangannya mengusap ke seluruh wajah dari bagian belakang ke depan dan seluruh jasad daripada Nabi SAW apabila beliau berkehendak. وكان إذا ذهب إلى بعض الصحابة المرضى كان يقرأ في يديه ثم ينفث فيهما ثم يمسح على المريض. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم ينفث ثم يمسح على المريض. Dan demikian juga Nabi SAW tatkala Nabi pergi kepada sahabat yang sedang sakit, maka Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Nabi tiupkan dan Nabi usapkan tiupan ini ke orang yang sedang sakit. تقول السيدة عائشة ولما كان في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم قرأتهم في يديه
رجاء بركة يديه، يعني قرأت السيدة عائشة الإخلاص والمعوذتين قرأتهم في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسحت بيديه على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يديه. Ayo. Demikian juga kisah yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membaca Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusapkan ke seseorang yang sakit. Qulna annahu nazala bihima Jibril wa Mikail. Ya, Jibril wa Mikail nazala bihima bil falaq wal nas. Ayo. Dengan membaca dua surat ini turun dua malaikat yang agung, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, fanazala fajalasa Jibril ala ra'sihi wa Mikail ala inda qadamayhi. Jibril datang ke hadapan Nabi di bagian kepala, kemudian Mikail di bagian kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit. Faqala Jibril wa Mikail ma bal rajul. Kemudian keduanya berkata, bagaimana keadaan seorang? Qala Mikail matbub ay marid. Berkata Mikail, ini Nabi SAW sedang sakit. Qala Jibril wa man atabbah. Kemudian kata Jibril alaihissalam, siapa yang akan menyembuhkannya? Qala Lubayd bin al-A'sam, hada sahir Yahudi. Siapa yang menyakitinya? Maka yang menyakitinya adalah Lubayd bin al-A'sam, seorang Yahudi. Qala fi ayyi shay'in ay sahara fi ayyi shay'. Menyihir, si Lubayd bin al-A'sam ini menyihir tentang apa kepada Nabi SAW? Qala Mikail fi mishtin wa mushata fi bi'rin kada wa dzakara isma al-bi'r. Ya, jadi Lubayd bin al-A'sam menyihir Nabi dengan memakai wasilah sisir dan alat untuk merapikan rambut, semacam sisir yang diletakkan di sebuah kolam. Kan Lubayd wa ba'd al-yahud kana qad sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Lubayd dan beberapa sahabatnya itu menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Dan Nabi tatkala disihir itu digambarkan ada sesuatu yang datang atau seakan-akan datang dan tidak datang. Faja'u bi syai'in min sufin kamithli ala hay'ati al-insan, كالعروسة المتحركة أو العروسة الخشبية أو العروسة الورقية، شيء على هيئة الإنسان ووضعوا فيه 11 إبرة. Ya, jadi mereka Lubayd bin al-A'sam datang menyihir dengan para sahabatnya, memberikan sebuah kayak orang-orangan yang nanti ditusuk-tusuk dengan 11 jarum kayak orang menyihir gitu ya. Nah, fanazala Jibril dan turunlah Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail. Wa qala Jibril li Mikail, berkatalah Jibril kepada malaikat Mikail, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نزل ب11 آية. Kemudian turunlah dua surat ini, Pak. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Jumlahnya 11 ayat yang memang sesuai dengan jarum-jarum yang ditusuk tadi ke orang-orangan kepada orang-orang tersebut dan bermaksud untuk menyihir Nabi. Karena kullama qara'a ayat inhalat 'uqdah. Setiap dibacakan ayat maka terlepas ikatan sihir yang pertama. Hatta kanat akhir ayatin faqama sallallahu alaihi wasallam ka'annama nashita min 'iqal sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala ayat terakhir dibacakan maka terlepaslah ikatan sihir yang terakhir dan Nabi bangun langsung seperti sesuatu yang sangat kuat. Awal faedatin fi hadzal hadits sahih. Faedah yang pertama yang terdapat dalam hadis yang sahih ini,
أننا نعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر. Nah, pelajaran pertama kita yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang mungkin juga terkena sihir. Qala Allah, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, namun aku diberikan wahyu. Qala Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku kemanfaatan atau keberbahayaan kecuali atas kehendak Allah. Lakin amr al-wahyi ma'sum. Amr al-wahyi qala Allah wa sunnatuhu ma'sumah. Qala Allah wallahu ya'simuka minan nas. Namun Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi itu maksum, terjaga dari manusia. تقول السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. لفظ قل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو لم يكن القرآن من نفسه. Faidah yang pertama dari ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, maknanya qul, Nabi disuruh berkata, menunjukkan Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad SAW. Qala innama aqulu ma yuqalu li. Sesungguhnya aku mengatakan hanya mengatakan apa yang diwahyukan kepadaku. Qala Allah fi ayatin ukhra wa ma kana li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Berkata firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kana li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidaklah pantas bagiku untuk mengganti dari Al-Quran dari diriku atau lafadznya dari diriku. Ya, in huwa ma kana li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi innama qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sungguh aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Yaqulu Allah, qul a'udzu birabbil falaq. أعوذ يعني ألجأ وأعتصم بالله عز وجل من شر شيء. Artinya qul a'udzu, a'udzunya aku minta perlindungan, maknanya aku kembali, aku meminta perlindungan kepada Allah. Fal-isti'adzatu hiya al-lujuu min syai'in khaufan min syai'. Al-isti'adzah hiya al-lujuu wal-i'tisamu bi syai' khaufan min syai'in akhar. Maknanya isti'adzah, Pak, atau meminta perlindungan itu adalah kembali atau berlindung dari sesuatu, akan datangnya sesuatu. Wal isti'adzatu la takun illa billah faqat. Dan isti'adzah itu tidak diucapkan atau tidak diminta kecuali kepada Allah saja. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-namanya dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu, dan tidak boleh al-isti'adzatu bi makhluq abadan, meminta perlindungan kepada makhluk selama-lamanya. Hadza mimma yukhalifu kalimat at-tauhid. Karena meminta perlindungan kepada selain Allah menyelisihi kalimat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Quran yahki lana, dan Nabi SAW dan Al-Quran menceritakan kepada kita, kana kufar Quraisy idza ma aradu an yasiru yamshu, ya, bahwasanya terdahulu kalau orang-orang kafir Quraisy ingin berjalan, fa idza nazalu manzilan fi jabalin ma, apabila mereka mampir atau tiba di suatu tempat, yaqulu kabiruhum ay kabirul kuffar, ya, berkatalah pembesar dari kaum kafir ini, mukhataban al-jin fi hadzal jabal, dia ngajak bicara penunggu, jin penunggu dari suatu wilayah yang dia datangi. Yaqul a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Maka pembesar kafir, orang-orang kafir Quraisy, dia berkata, aku minta perlindungan kepada si mbah yang tinggal atau yang menjadi tuan di bukit ini atau tempat ini. Fayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW datang.
الأحاديث الصحيحة dengan hadis-hadis yang sahih. يقول Dia bersabda, من نزل منزلا barang siapa yang tiba di suatu tempat, فقال kemudian dia berkata, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق aku meminta perlindungan atau meminta doa, aku bikalimatillahhi at-tammat, aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. Ya, aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa yang Dia ciptakan, maka dan siapa yang berkata ini tidak akan membahayakannya sesuatu apapun. وجعل في أذكار الصباح والمساء أن تقول ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الصباح لا يضرك شيء حتى المساء، وفي المساء لا يضرك شيء حتى الصباح. Ya, manusia yang membacanya tatkala zikir pagi, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kemudian sampai 3 kali, dibaca di pagi hari, dibaca 3 kali, maka dia tidak akan membahayakan sesuatu apapun dari pagi sampai sore. Kalau dia baca sore hari, tidak akan membahayakan baginya sesuatu apapun dari sore sampai pagi. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, Dan datang seorang sahabat Nabi SAW, قال أنا منذ كذا وأنا أشتكي بطني. منذ كذا وقت يعني منذ وقت وأنا أشتكي بطني. Aku sejak beberapa waktu aku terkena sesuatu di dalam perutku atau sakit perut. قال ضع يدك على المكان الذي تألم. Kemudian Nabi SAW bersabda, letakkan tanganmu di tempat yang perut yang engkau sakit. وقل بسم الله ثلاثا. Maka katakan Bismillah 3 kali. أعوذ بعزة الله وقدرته. Aku minta perlindungan dengan kemahaperkasaan Allah dan kemampuannya, من شر ما أجد وأحاذر. dari apa yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. 7 مرات. 7 kali. أقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. Bismillah. ثلاثا. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. نعم. أعوذ بعزة الله وقدرته. Ya, a'udzu billahi بعزة الله bi'izzatillah وقدرته wa qudratihi, من شر ما أجد dari kejahatan apa yang aku dapatkan وأحاذر. dan apa aku khawatirkan. نعم. Sebanyak 7 kali. فالاستعاذة تكون بالله وكلماته وصفاته فقط. Dan meminta perlindungan hanya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi. وهي تبين بالفعل مدى ضعف العبد أمام قوة الله. Dan meminta perlindungan adalah suatu hal yang menjelaskan kelemahan seorang hamba dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. فلسان حال العبد يقول أنا ضعيف وأنت القوي، أنا ذليل وأنت العزيز، أنا الخائف وأنت المؤمن. Dan lisannya dia mengungkapkan atau menyatakan bahwasanya dia itu lemah dan Allah Maha Kuat. Dia hina, Allah Maha Mulia. قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح وهو خروج النهار في وسط الليل. Al-falaq artinya subuh, Pak, yaitu keluarnya waktu siang di tengah-tengah waktu malam. الليل مظلم ظلام دامس. Ya, lail arti malam itu penuh dengan kegelapan. ثم يأتي الصبح. Kemudian datang waktu subuh. فيفلقه. Maka kemudian dia يفتح. Dia membuka dari gelapnya malam dibuka menjadi terang. فالق الإصباح. Ya, dia yang membelah waktu pagi menjadi siang, waktu subuh. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وآية الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار كما تسلخ الماعز. شد جلدها هكذا. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mereka, Allah buka waktu malam dengan hadirnya waktu siang. قال علماء الفلك. Berkata para ulama astronomi أن هذا السلخ bahwasanya pembukaan ini atau proses terjadinya ini في دنيا الناس فقط.
في دنيا الناس على مرأى الناس فقط. Ya, ini terjadi di pandangan dunianya manusia aja. أما في العالم العلوي Sedangkan yang terjadi di alam yang tinggi, مرة واحدة يأتي النهار. Sekali datang waktu siang. ظلام دامس. Ya, kegelapan yang ثم شمس ساطعة. Kemudian matahari yang شمس ساطعة. Ya, benar. هذا لا يستطيعه الإنسان. Nah, ini tidak dimampu oleh manusia. أنت تستعيذ بالله من هذا. قل أعوذ برب الفلق. الله قال برب. ما معنى كلمة رب؟ رب يعني هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو صاحب الأمر، هو صاحب النعم. Ya, qul a'udzu birabb. Ya, kita sering ucapkan kalimat Rabb. Rabb itu artinya apa? Mana Rabb sih? Rabb huwa al-khaliq, dialah pencipta, ar-raziq, yang maha memberi rezeki, al-mudabbir, yang mengurus, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan, sahibul amri, yang memiliki segala perkara, sahibul nahyi, sahibul nahy, al-amr wal nahy, yang malah memberikan larangan, sahibul tashri'i wahdah, yang memberikan pensyariatan, huwa alladhi biyadihi maqalidu kulli syai'. Dialah yang di tangannya, dialah Allah yang di tangannya perkara segala sesuatu. Wa hiya rububiyyah, dan ini adalah sifat Allah yang rububiyah, allati la budda lil 'abdi an ya'taqidaha, yang wajib bagi seorang hamba untuk meyakininya. La khaliqa fil kawn illa Allah. Tidak ada pencipta di alam ini kecuali Allah. Wala raziqa illa Allah. Tidak ada memberi rezeki kecuali Allah. Wala mudabbir illa Allah. Tidak ada yang mengurus alam ini kecuali Allah. Wahdah. Dia saja, tidak ada yang lainnya. Wahdah. Nah, tidak ada yang lain. Di surat Saba, dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala yadhkuru ayatan 'azimatan lil musyrikin. Ya. Iman, yes. Yadhkuru ayatan 'azimatan lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang agung tentang kaum musyrikin. Alladzina ya'taqiduna anna hunaka alihatan taf'alu ma'a Allahi syai'an. Yang di ayat tersebut diceritakan tentang tentang keyakinan mereka tentang adanya Tuhan yang memberikan manfaat selain Allah. Yaqul subhanahu wa ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah qul ud'u alladhina za'amtum. Katakan kepada mereka yang Muhammad, alladzina za'amtum, yang kalian yakini min dunillah, dari selain Allah, la yamlikun mithqal dzarrah, tidak menguasai walaupun sebesar biji zarrah, fil ardi wala fis sama', di langit ataupun di bumi. Qad la yamliku al-insan, qad la yamliku al-insan. Kadang-kadang manusia tidak memiliki, lakinnahu qad yakun syarik, tapi dia mungkin memiliki berserikat gitu ya. Qala Allah wa ma lahum fihima min syirk. Tidak ada, bahkan tidak ada serikatnya baginya. Yani nafa'ahu bil milk, dia memberikan manfaat karena kepemilikannya. Wa nafa asy-syirk wa asy-syaraka ma'ah, dan dia memberikan manfaat dengan perserikatannya atau kooperatifnya. Qad yakun al-insan la yamlik, kadang manusia memiliki wa laysa syarikan, tapi tidak memiliki serikat, lakinnahu musa'id, tapi dia membantu, yu'awin, ya, membantu, menolong. Qala wa ma lahu minhum min dhahir. Sudah. Ada mama di sini, ada mama. Ada mama di belakang situ. Cepat. Sana. Yes. Ada faslun qasir. Saya belum. Itu Qala wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak ada bagi mereka yang meminta perlindungan kepada Tuhan tersebut, yaitu penolong. Yani nafa al-milk, nafa al-milk. Maka di sini peniadaan kepemilikan, wa nafa asy-syaraka, dan peniadaan dalam masalah serikat, wa nafa an yusa'idahu aw yu'awinahu ahad subhanahu. dan di sini menafikan juga akan ada yang menolong sesuatu apapun. Qala qul ud'u alladhina za'amtum
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا لمن أذن الله له أن يشفع. Ya, setelah ayat Syekh membacakan ayat sebelumnya, dia Syekh beranjak kepada ayat yang setelahnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Tidak bermanfaat sedikit pun syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan atau izinkan untuk memberikan syafaat. Idza anta 'alimta dzalika yaqinan, apabila kau tahu itu secara yakin, fala budda, maka harus an ta'taqida, kau yakini, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah saja hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolong sajalah hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, apabila umat berkumpul seluruhnya untuk memberikan manfaat kepadamu, ya, maka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali hal tersebut telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Al-falaq huwa al-isbah. Idza kana Allah tabaraka wa ta'ala qadirun wa huwa alladhi yaqumu bi hadhihi al-ayah kull yawmin fi kulli sabahin annahu yaflaqu al-layla yaflaqu adh-dhalama bis-sabah فهو قادر على أن يفلق همومك وغمومك وكرباتك. Faedah yang sangat agung, yang sangat besar yang kita dapatkan apabila Allah mampu untuk membolak-balikan waktu malam dengan siang, membolak-balikan waktu pagi, subuh, dan selain sebagainya. Allah mampu melakukan itu, maka Allah lebih mampu lagi untuk menghilangkan kesedihanmu, menghilangkan masalah-masalah yang kau alami. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri kulli syai'in fihi syarr. Fihi syarr. Ya, pada ayat yang selanjutnya yaitu dari kejahatan apa yang diciptakan. Apa maksudnya? Seluruh kejahatan yang diciptakan oleh makhluk-makhluknya. Fa'anta tasta'idu billahi al-qawiyyi al-'azim al-ghani al-'aziz min syarri kulli dhi syarr. Dan engkau meminta perlindungan kepada Allah yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha mampu. Al-'aziz al-ghani al-qawi. Nah, tasta'idu bihi min syarri kulli dhi syarr. Yang dari keburukan yang ingin memberikan keburukan kepada-Mu. Nah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Al-ghasiq huwa al-lail. Ghasiq mananya apa? Ghasiq itu artinya malam. Idza waqaba idza aqbal. Apabila telah datang waktu malam. Karena bi iqbal al-lail tantashir asy-syayatin. Tatkala datang waktu malam, maka setan-setan itu mulai bertebaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'limuna dzalik. Dan Nabi SAW memberitahu kita tentang tersebarnya setan tatkala masuk waktu malam. Yaqulu idza jaa al-lailu fa'awki'u idza jaa al-lailu fa'awki'u aniyatakum wa kuffu sibyanakum. Apabila waktu malam, kata Nabi SAW, apabila waktu malam tiba, maka tutuplah wadah-wadah kalian dan jagalah anak-anak kalian agar jangan keluar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-naffathati fil 'uqad. Dan as-sahira allati ta'ti هي الساحرة التي تأتي بالسحر فتمسك الحبل ثم تعقده ثم تنفث فيه وتسحر.
Makna ayat yang selanjutnya adalah min syarril naffadzati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir di fil 'uqad yang mereka menghembuskan di dalam buhul-buhul. Artinya para perempuan-perempuan tukang sihir itu tatkala mereka melakukan aksi sihirnya, mereka menggunakan tali yang ditiupkan pada buhul-buhul, kemudian nanti mereka akan menghembuskan sihir mereka dengan tali-tali tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. wa huwa alladhi yatamanna zawala an-ni'mati min 'indi akhihi. Siapa orang yang hasad? Orang yang hasad dan dengki adalah orang yang berharap akan hilangnya nikmat dari saudaranya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita an nasta'idza billahi min hadzal al-hasid wa min 'ainihi. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan dari orang yang pendengki, yang menginginkan nikmat yang ada pada kita hilang, dan dari kejahatannya. Yaqulu law kana syai'an yasbiqu al-qadar la sabaqathu al-'ain. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka itulah hasad yang berasal dari penyakit ain. Wa yu'allimuka syai'an taqulu fi nafsik idza ma ra'aita syai'an aw a'jabaka syai'an min malika ant, min malika ant. يعلمك شيئا تقوله، القرآن يعلمك شيئا تقوله إذا ما رأيت شيئا يعجبك في مالك أنت، في مالك. Dan Al-Quran juga mengajarkan apabila engkau terkejut atau takjub gitu ya, dengan apa yang engkau memiliki, ya, maka Al-Quran mengajarkan, nah, fi malik, ya, dengan hartamu. Nah, yaqulu Allah fi surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf, yaqul walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Seandainya dalam surat Al-Kahfi, seandainya engkau laula id dakhalta jannatak, yaitu ketika engkau masuk surganya Allah, qulta ma syaa Allah, maka engkau akan mengatakan masya Allah, ya, masya Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. فهذا يجب عليك أن تقوله إذا رأيت ما يعجبك في مالك، في ولدك، في زوجك، فيما تملكه أنت. Dan ini wajib dikatakan oleh seorang muslim apabila dia takjub dengan apa yang dia miliki berupa harta, anak, dan apa yang dia miliki, maka dia harus mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. لأن العبد قد يحسد ماله. Karena terkadang seorang suka dengki dengan apa yang kita miliki. Nah, ثم تأتي السنة, kemudian datang sunnah Nabi SAW, ويعلمك ألا تحسد غيرك. Dan supaya engkau tidak hasad kepada selainmu. يقول على ما يحسد أحدكم أخاه. يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح على ما يحسد أحدكم أخاه. Nabi SAW bersabda, atas apa seorang hasad terhadap saudaranya? على ما يحسد أحدكم أخاه. نعم. خلاص. إذا رأى من أخيه ما يعجبه. Apabila seorang dia melihat apa yang membuat takjub pada diri yang lainnya, فليبرك. maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. يقول اللهم بارك. Allah, dia mengatakan, misalnya melihat harta atau anak yang baik gitu ya, maka dia mengatakan atau mendoakan Allah semoga engkau memberkahinya. Allahumma barik. Ya, Allah semoga Allah berikanlah keberkahan pada apa yang dia miliki. وبذلك يقي أخاه من عينه هو. وبذلك حينما أرى شيئا عندك يعجبني وأقول اللهم بارك، هذا تمنع عيني أن تحسد ما عندك من نعمة. Apabila seorang dia berdoa, misalnya Syekh melihat anak saya gitu Pak ya, kemudian Syekh takjub gitu ya, kemudian Syekh menyebutkan Allahumma barik, ya Allah berkahilah anaknya misalnya atau hartanya misalnya, maka ini akan mencegah hasad muncul. ثم إن الملائكة تقول ولك بمثل. Dan malaikat pun mendoakan bagimu nanti insya Allah yang semisal. سورة الفلق تعلمنا الاستعاذة بالله.
Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita meminta perlindungan kepada Allah, اللجوء إلى الله عز وجل rujuk atau kembali kepada Allah والاعتصام به dan meminta perlindungan kepadanya, وسؤاله أن يبعد عنا الشر dan meminta untuk dijauhkan dari kita yaitu keburukan, شر في الليل أو شر بالنهار keburukan di malam hari dan keburukan di waktu siang, شر من الأشرار keburukan dari keburukan yang ada, سواء كان الحاسد أو الحاسدة ya entah itu orang laki-laki yang hasad atau perempuan yang hasad. تعلمني كيف أبرك لأخي Dan mengajarkan surat ini juga bagaimana mendoakan keberkahan atas harta atau apa yang dimiliki dari saudaranya. ثم تأتي سورة الناس Kemudian datang setelahnya surat An-Nas, تكمل بقية التعليم menyempurnakan apa yang harus diajarkan, إن شاء الله في اللقاء القادم سوف نتكلم. dan itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tafsir surat An-Nas di pertemuan atau di waktu yang akan datang. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Jazakumullah khairan. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كم بقي يا شيخ؟